Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, boleh nggak kalau saya bantu dulu? Tapi baca ya, bisa lupa. Kalau makan jangan berserakan. Jagalah dapur biar tak berantakan. Mumpung salam belum saya ucapkan, yang mau ke toilet saya persilahkan. Terus saya mau ke toilet, Bu, apa kata saya grogi. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat nih, yang di sini ada suaranya. Lagi ya, jangan karena puasa. Ayo semangat, jangan lemes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menjawab salam, semoga masuk surga. Amin. Umur panjang, diberi kesehatan dan diberi kekuatan dalam menjalankan ibadah puasa. Amin. Nanti sorry wa yasri amri. Kata Nabi sallallahu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan, pada kegiatan yang penuh keberkahan ini, yaitu membajak di bulan Ramadan. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Banjar, yang saya hormati Ibu Sekretaris Dinas, yang saya hormati Ibu dan Bapak Kepala Bidang, yang saya hormati dan saya banggakan seluruh pegawai lingkup Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Banjar. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyampaikan materi dengan tema menjadi pribadi yang bernilai di hadapan Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, pada zaman sekarang ini seseorang dinilai dari harta, tahta, jabatan, dan popularitas. Wanita. Siapa yang paling kaya, dia dihormati. Siapa yang paling rupawan, dia dicintai. Siapa yang paling terkenal, dia apa? Dipuji. Siapa yang paling jabatannya paling tinggi, dia disegani dan dihormati. Tetapi apakah itu menjadi ukuran kemuliaan menurut Allah? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an bahwa yang mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ada yang tahu tidak artinya takwa itu apa? Takwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, baik itu ketika dilihat oleh manusia maupun di saat sendiri. Jadi yang paling mulia di sisi Allah itu bukan mereka yang cakep, bukan yang paling kaya, bukan yang paling rupawan, bukan yang paling cantik, contohnya kayak saya, bukan yang jabatannya paling tinggi, tetapi yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Hadirin yang dirahmati Allah, kadang kita sering mempercantik penampilan dari luar, tetapi kita lupa mempercantik hati kita. Kita sering mempercantik wajah kita dengan skincare ini itu biar terlihat glowing ya, tapi kita lupa membersihkan hati kita dari iri dan dengki. Bahkan kita sering menebar fitnah, kita sering gibah, tidak senang melihat orang lain lebih sukses, bahkan senang di atas penderitaan orang lain. Tetapi kita lupa mempersiapkan akhirat. Padahal kita hidup di dunia ini hanya sementara. Dunia ini hanya tempat
tempat persinggahan, ibaratnya seorang musafir yang berteduh di bawah pohon, kemudian lalu diganggam perjalanan kembali. Kalau pertanyaannya, apa sih yang membuat manusia itu bernilai di sisi Allah? Yang pertama itu menjaga sholat. Maaf, di sini bukan saya menggurui, tapi saya mengingatkan pada diri saya sendiri juga. Sholat itu adalah tiang agama. Apabila sholat kita dilakukan dengan baik, maka hal baik pun akan mengikuti kita. Jangan kita sibuk mengejar dunia, tapi kita lupa akan kewajiban kita yang salah satunya adalah sholat. Terkadang kita lagi, misalkan ada terdengar suara adzan nih, tapi kita lagi bekerja, kita tanggung sedikit lagi aja gitu. Jadi kita bukannya malah ke masjid atau ambil wudhu terus sholat, tapi kita udah tanggung gitu kan, udah aja kerja aja dulu. Siapa yang suka kayak gitu? Betul apa benar? Betul. Nah, padahal dalam firman Allah berdasarkan surat Al-Ankabut ayat 45 yang artinya sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Apabila sholat kita baik, akhlak kita pun akan baik. Apabila sholat kita dijaga, insya Allah hidup kita pun terjaga. Kita hidup di dunia ini sekarang berapa puluh tahun, kalau kita tidak mengerjakan sholat itu hanya sia-sia. Kan kata Ujai juga ya, walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apapun. Jadi mau berapapun kita hidup, berapapun tahun kita hidup, kalau tidak ibadah, tidak sembahyang, kita hanya sia-sia. Yang kedua adalah ikhlas dalam beramal. Mau amal sekecil apapun, jika kita karena Allah, niat kita karena Allah, maka akan bernilai besar di sisi Allah. Tapi lain halnya jika amal kita besar, tapi hanya untuk ingin dipuji oleh manusia, itu hanya sia-sia. Amal tanpa ikhlas ibarat bangunan tanpa pondasi. Amal itu harus murni karena Allah, jangan hanya untuk mendapatkan like dari manusia. Kan sekarang banyak konten-konten ya yang menebar kebaikan, tapi entahlah itu ridhonya gimana gitu, ridho dari Allahnya gimana. Yang ketiga itu berakhlak mulia. Berakhlak mulia itu merupakan perbuatan terpuji yang mencerminkan kebaikan hati dan keikhlasan dan keindahan sikap. Orang yang berakhlak mulia biasanya kalau berkata jujur, tidak pernah berbohong, berperilaku sopan, menghormati yang lebih tua, dan peduli terhadap sesama. Berakhlak mulia itu tidak mesti dalam beribadah, tetapi harus dilakukan dalam sehari-hari kita, baik itu di rumah maupun di kantor atau di lingkungan masyarakat. Karena percuma kita sering rajin ibadah, tetapi lisan kita tidak bisa dijaga, hati kita dipenuhi iri dan dengki. Mari dimulai dari hal kecil, kita mencoba untuk berakhlak mulia dengan bisa berkata jujur, mengurangi ghibah, menolong sesama, menepati janji, dan berusaha tidak menyakiti hati orang lain, memohon maaf apabila kita melakukan kesalahan. Hadirin yang dirahmati Allah, kita berubah menjadi baik, jangan menunggu waktu, jangan menunggu tua untuk taat, karena kita tidak tahu kapan akan ajal menjemput kita. Banyak yang masih muda tetapi dipanggil duluan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang sehat tiba-tiba sakit, banyak yang lupa lagi ya. Banyak
yang berencana jauh tetapi umurnya tidak kesampaian, maka kita sedikit-sedikit mari merubah menjadi yang lebih baik. Tidak perlu instan, tidak perlu langsung, tidak perlu menjadi sempurna. Yang penting kita istiqomah. Salah satu atau yang menjadi contoh kita, mungkin kita dapat berubah. Yang misalkan kita itu sholat di akhir waktu, mari kita perbaiki sedikit demi sedikit menjadi sholat di awal waktu. Dari yang biasanya kita tidak pernah melaksanakan sholat sunat, marilah kita biasakan sholat sunat. Apabila kita tidak terbiasa membaca Al-Quran, marilah kita sedikit-sedikit membaca Al-Quran meskipun hanya dalam satu hari satu lembar. Jika kita tidak bisa menahan amarah kita, mari kita sedikit-sedikit bisa menahan emosi kita. Karena waktu mumpung kita di bulan Ramadan ini, marilah kita berbanyak amal ibadah kita, berbanyak sedekah kita, dan kita berlomba-lomba untuk menjadi pribadi yang bernilai di hadapan Allah. Dan ingatlah, perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang selalu bertakwa, yang istiqomah di jalannya, dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Subhanahu wa Ta'ala. Karena tadi diawali dengan pantun, saya akhiri juga dengan pantun. Nonton TV sambil bernyanyi. Bawa kakak juga kecapi. Niat hati hanya berbagi. Jika ada yang salah, I am sorry. Satu lagi ya. Burung cantik, burung cendrawasih, tetangga mata ada di dahan. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.